Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu depresi. Bersama dengan Dr. Lisda Naomi dan juga Bang Agung Saputra SKM. Oke, ini ya Bang, kita lanjut lagi ya Bang ya? Oke, siap. Ya. Baik, kita akan melanjutkan tadi yang terakhir, yang ketiga ya. Iya. Oke, selanjutnya yang keempat, berolahraga secara teratur biarpun hanya olahraga ringan. Iya, ini karena kenapa? Ini salah satu harus kita ada aktivitas gitu ya kan. Misalnya kalau memang seseorang tersebut hobinya tadi ya sebutkan contohnya oleh Dr. Lisda tadi bahwasannya hobi tenis misalnya kan, hobi jogging, berolahraga misalnya maraton ya jogging atau bulu tangkis. Jadi kalaupun memang nggak setiap hari dilakukan, tapi memang paling enggaknya kita ada aktivitas fisik lah gitu, ada olahraga ringan gitu ya kan. Paling enggaknya memang sesuai dengan Kementerian Kesehatan bahwasanya dari indikator Germas, indikator yang pertama, yang ketiga itu harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Ini bukan hanya untuk orang yang memang pencinta olahraga ya, semua orang pun berhak untuk melakukan aktivitas fisik. Kayak kita misalnya orang kantoran bisa melakukan peregangan. Ini salah satunya boleh untuk yang depresi tadi. Walaupun nggak di samping kita sehat, mood kita juga akan membaik. Membaik gitu. Bugar gitu ya. Iya, dengan melakukan aktivitas fisik tadi. Oke, selanjutnya biasa untuk menjaga pola makan dan tidur teratur. Ini balik lagi ya, udah sampaikan tadi juga Dr. Lisda bahwasanya memang kita kalau memang lagi kondisi biar nggak mengalami depresi, memang harus tetap menjaga pola makan yang bagus ya, yang baik. Jadi dengan tidur yang teratur juga ya. Untuk yang pola makan memang kita harus yang bergizi ya kan. Jadi tetap diatur gitu. Kalaupun memang kita lagi ada masalah, lagi stres ringan, stres berat ya udah sampaikan Dr. Lisda tadi bahwasanya tetap makan gitu. Itulah butuhnya orang di sekitar tadi. Kalau kita lagi moodnya kita nggak baik, mungkin orang-orang yang di sekitar tadi, orang tuanya, keluarganya tetap memberi support, harus makan gitu ya kan. Kalau nggak makan nanti bisa komplikasi kena penyakit yang lain. Nanti kena penyakit GERD gitu ya kan, kena penyakit MA gitu ya kan, nanti bahaya ya. Bukan hanya psikis aja, nanti di tubuh juga nanti kena ya kan, penyakit lain nanti ya. Fisik makan gitu ya kan. Terus tidurnya juga jangan sampai bergadang gitu ya, tetap teratur. Untuk yang dewasa tidurnya tetap ya 7 sampai 8 jam. Untuk yang anak-anak sekolah 9 sampai 10 jam itu tetap tidurnya teratur. Balik lagi orang-orang di sekitar ini yang memberi support ya kan. Kalaupun memang orang tersebut udah mengalami depresi, yang mau gimana lagi ya kan. Boro-boro mau tidur ya kan, mau tidur nyenyak ya kan karena banyak masalah, tapi akan tetapi ini butuhnya tadi tetap kita lakukan. Itu pentingnya saling memperhatikan. Iya, pentingnya saling memperhatikan dan orang sekitar. Oke, selanjutnya, nah ini yang keenam, hindari konsumsi alkohol dan penggunaan narkoba. Ya, semua itu memperparah depresi. Iya, ini banyak terjadi ya, bukan hanya sebelumnya saja, di era sekarang makin banyak ya, terutama untuk anak sekolah gitu ya kan. Ini kita mungkin ini semuanya ya, mencakup semuanya, tapi untuk kita garis bawah ini paling banyak ini untuk anak sekolah ya, anak sekolah yang mahasiswa, anak sekolah SMA yang di bawahnya lagi. Mereka kalau memang lagi depresi, lagi stres gitu kan, otomatis mereka terpengaruh dengan lingkungan ya kan. Jangan sampai ini sampai menggunakan narkoba ya kan. Kalau memang udah dicoba sekali pasti pengen lagi, ketagihan ya kan, kecanduan. Apalagi ini juga alkohol ya kan, minuman keras gitu, nggak, memang pada dasarnya nggak boleh ya kan, nggak sehat, nggak bagus. Tapi akan tetapi kalau memang kita lagi ada masalah, barangkali orang tersebut dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi bisa kesini, ya. Mau nggak kamu biar masalah kamu hilang ya kan, biar masalahnya bisa teratasi, kita coba penggunaan narkoba, misalnya konsumsi narkoba atau minuman keras. Ini jangan sampai ya yang ini, karena kenapa, kalau udah dicoba akan ketagihan lagi gitu. Jadi ini akan memperparah kondisinya ya. Kondisi gitu, makin memang ini salah satu pencegahannya, makin memperparah gitu. Nggak boleh ya yang ini ya. Memang
stop penggunaan narkoba ya, jangan sampai ya kan. Oke, selanjutnya yang ketujuh, tetap melakukan hal-hal yang selalu kamu nikmati bahkan ketika kehilangan. Ini yang disampaikan tadi bahwasanya kalau memang udah kita terbiasa hobinya apa gitu kan, aktivitasnya apa gitu, misalnya hobi membaca novel gitu ya, membaca buku, atau hobinya nongkrong gitu ya kan, ya nggak, untuk anak-anak zaman sekarang ya pemirsa TVRI hobinya nongkrong gitu ya kan. Jadi ini kita tetap lakukan walaupun nggak tiap hari gitu ya kan, biar untuk mengurangi rasa dari depresi ini, biar nggak mengalami depresi. Jadi kalau memang teman sekitarnya bisa membantu gitu, jadi ajak nongkrong gitu kan, baca novel, yuk kita baca novel yuk, misalnya cari suasana yang bagus gitu. Tetap melakukan gitu ya. Oke, selanjutnya tetap waspada dengan pikiran negatif yang muncul serta kritik. Nah ini salah satunya, ini yang lebih parah juga nih di era sekarang ya, bahayanya netizen Indonesia ya kan. Ya, pemirsa TVRI, ini sangat bahaya ya kan, kalau memang apalagi orang tersebut lagi kena masalah gitu kan, bukannya membantu memberikan solusi ya kan, malah mereka memberikan kritikan gitu ya kan, yang ngejudge gitu. Jadi dengan masalahnya yang kita belum tahu sumber masalahnya, malah kita menambahkan masalah ya kan, otomatis orang tersebut yang tadinya belum depresi jadi depresi. Tapi untuk teman-teman yang pemirsa TVRI agar tidak terhindar ini, kita harus selalu bermindset, berpikir positif gitu ya, yakin. Kenapa kalaupun memang kita tidak melakukan masalah tersebut, kenapa kita harus bersedih ya kan? Kenapa kita harus berlarut-larut? Jadi kita harus mindsetnya yang bagus, berpikir positif. Hiraukanlah netizen, omongan netizen Indonesia ya kan. Oke, selanjutnya yang terakhir, beri semangat dan selamat pada diri kita sendiri. Nah betul, ini kita harus mencintai diri sendiri ya kan. Ya, kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Nah akan tetapi tetap yang butuh dari orang lain tadi, tapi kita diri sendiri. Oh iya, kenapa saya harus berlarut-larut dengan masalah ya kan? Saya kan pengennya jadi ini, saya kan pengennya sukses, ya kan? Saya pengennya tetap yang jadi yang terbaik ya gitu. Kenapa saya harus berlarut-larut dengan masalah ini? Gitu. Jadi kita memberikan masalah semangat ke diri sendiri, ya kan? Karena pada dasarnya yang menentukan apapun itu, walaupun dibantu dengan dorongan orang lain, yang memberi keputusan itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Ini yang sebenarnya. Inilah 9 poin penting agar kita merasa sedih atau merasa kehilangan, mengalami depresi. Oke, selanjutnya next. Oke, kita ke slide berikutnya. Jadi balik lagi sebenarnya yang bisa menolong diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Akan tetapi penting juga orang di sekitar ya kan. Kalau nggak ada orang di sekitar, udah kitanya udah nggak pede gitu ya kan, tetap pesimis, ya makin memperparah dong kondisinya gitu. Oke, selanjutnya tips-tips mencegah depresi. Oke, yang pertama terbuka ya. Kita harus transparan, terbuka. Kalau memang ada masalah, ceritakan sama orang-orang terdekat. Kita pemirsa TVRI ya, kita harus ceritakan. Misalnya kita terbuka berdoa gitu untuk teman-teman yang pemirsa TVRI yang muslim, bisa curhatnya dengan sholat gitu kan, lampiaskanlah dari sujud atau doa yang terakhir gitu, doa-doanya biar kita lebih semangat lagi, bersolawat, beristighfar. Teman-teman yang non muslim juga bisa berdoa ke gereja, memang harus rajin gitu ya berdoa untuk melakukan sembahyang dan lain-lain gitu, untuk teman-teman yang beragama ke Tuhan ya. Iya, jadi memang balik lagi kita memang kalau memang kita udah lepas sama Tuhan, udah ya kan kita nggak percaya lagi ya kan, ya karena pada dasarnya kita memang balik lagi ke Tuhan ya kan. Kalaupun memang kata Tuhan ya udah kamu kun fayakun gitu ya, terjadilah maka terjadi, sembuh ya kalau memang kehendak dari Tuhan ya kan. Ini tapi akan tetapi betul terbuka gitu kita sama Tuhan, cerita, curhat, bukan hanya sama orang di sekitar saja, sama yang di atas kita harus cerita gitu. Oke, selanjutnya sharing atau curhat. Nah ini udah disampaikan tadi bahwasanya kita harus otomatis kita punya teman dekat ya kan, mungkin punya bestie tadi ya kan, kita harus sharing atau curhat gitu. Jadi nggak saya sendiri rasanya nggak mungkin ya kita nggak punya teman dekatnya, nggak ya, walaupun orang tersebut introvert atau extrovert, pasti ada seseorang yang dipercaya gitu ya kan. Jadi bisa curhat, sharing, curhat, atau kalaupun memang nggak ada sama sekali yang bisa dipercaya, sama psikolog ya, sama dokter ya kan, karena nggak akan diceritakan masalahnya gitu.
Oke, selanjutnya kerjakan banyak hal. Nah, ini kita memang harus banyak aktivitas. Ya, tadi misalnya kebiasaannya berolahraga, makin banyak lagi aktivitas yang lain. Misalnya Aktivitas positif ya Bang iya, ya? berpikir yang banyak kegiatan yang positif. Misalnya mahasiswa nih, teman-teman TVRI yang mahasiswa biasanya kurang bergabung dengan organisasi. Mencobakan hal-hal yang baru. Oh, saya mau masuk organisasi nih. Barangkali bisa memperbanyak teman gitu ya kan. Memperbanyak ilmu-ilmu yang baru gitu, kerjaan yang baru. Oke, selanjutnya ini terus menambah hal yang baru. Ini kurang lebih agak sama dengan yang kerjakan banyak hal ya. Aktivitas yang baru gitu ya. Misalnya selama ini nggak hobi main voli gitu misalnya, kita harus mencoba main voli. Nggak hobi misalnya membaca. Coba deh kalau dengan membaca buku barangkali kita depresinya hilang gitu. Atau teman-teman yang sekarang nggak hobi main TikTok misalnya kan, scroll TikTok yang video yang lucu-lucu ya kan, yang humor gitu ya, biar menambah mood kita balik lagi gitu ya kan. Oke, selanjutnya yang terakhir memiliki cita-cita dan keyakinan yang kuat. Iya, kalau saya rasa semuanya pemirsa TVRI punya cita-cita semua ya kan, ya jadi nggak mungkin dong kita dilahirkan dunia nggak ada cita-cita ya kan, berarti kita nggak ada tujuan nih ya kan, pasti otomatis seseorang itu harus ada cita-citanya. Jadi yakin sesuai apa yang ada di diri kita ya kan, kita harus yakin. Kalaupun memang kita lagi depresi misalnya atau stres, yakin aja gitu. Kalaupun memang itu, oh iya saya ini kan harus sukses gitu ya kan, saya harus membanggakan orang tua. Kalau apalagi untuk yang faktor sosialnya yang bermasalah gitu ya kan, jadi kita harus udah kita kena masalah, kita depresi, kita nggak bangkit, siapa lagi ya kan, makin memperbanyak masalah gitu ya, memperkeruh gitu. Kalau memang gitu, walaupun faktor sosial kita bermasalah gitu, kalaupun memang kita pede, kita semangat, bisa lebih semangat lagi ya untuk mencapai cita-cita tadi. Oke, baik Abang terima kasih ya. Oke. Abang boleh kembali dulu, karena kita terbatas waktu nih, padahal kita masih mau lanjut lagi sebenarnya ya, benar. Nah, ini nanti untuk pemirsa mungkin yang mau berkonsultasi bisa langsung ke tempat prakteknya Bang Agung atau Dokter Lisda ya. Bang Agung di mana tuh Bang Agung? Puskesmas Kampung Bali. Di Puskesmas Kampung Bali pemirsa. Tempatnya Dokter Lisda di mana tuh? Aku di Puskesmas Bentiring, Kota. Di Puskesmas Bentiring. Jadi pemirsa bisa langsung mengunjungi narasumber kita di tempat prakteknya masing-masing. Oke. Dokter Lisda dan juga Bang Agung, terima kasih banyak atas edukasinya terhadap kami pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Dokter Kito pada hari ini. Terus saksikan Dokter Kito dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novladini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.